Hai sahabat-sahabat Anyokun, ketemu lagi bersama saya Anyokun di channelnya Anyokun Mengupas Tuntas. Mengupas Tuntas kali ini aku datang seorang bintang tamu, dia itu seorang aktor film dan juga model dulunya. Mau tahu siapakah dia? Ini dia, Geral. Apa kabar Geral? Baik kayaknya. Oke Geral, nih ngomongin masalah perjalanan karir kamu nih, teman-teman sahabat-sahabat Anyokun di sana tuh pengen tahu nih tentang perjalanan karir kamu nih. Kamu tuh gimana sih ceritanya sih bisa dari model sekarang menjadi ke dunia acting? Oke. Gimana prosesnya? Jadi tuh awal-awalnya aku tuh pemain bola dulu. Oh, pemain bola. Cita-citanya jadi pemain bola. Terus gara-gara cedera, akhirnya berhenti lah. Oh, gitu. Terus fokus di kuliah, juga salah satu universitas di Jakarta, dan di situ juga ada UKM modeling yang ada top di sana. Kebetulan juga waktu itu ditawarin sama ketua UKM. Ketua UKM-nya. Mau nggak jadi model top 10 LSPR, top 10 LSPR modeling, jadi sebut tuh kampusnya kan jadi ya. Nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya udah tuh di tahun 2016 gue jalanin lah semuanya. Jadi di dunia model gitu. Iya, di modeling. Berarti show-show di F1 biasanya suka ada kayak gitu-gitu. tiap tahunnya suka ada ngadain itu Ya, kan kerancangan dari mahasiswa-mahasiswanya ya. Iya, betul. Terus abis itu sempat juga di JF3. Oh, JF3 juga. Berarti JF3 itu ada di Mall Kelapa Gading ya. Kelapa Gading. Nah, terus lebih ke photoshoot sih. Banyak photoshoot. Ke photoshoot, jadi kayak ada brand. Berapa brand yang brand lokal lah ya. Brand lokal, brand-brand internasional juga udah jalanin juga. Terus akhirnya gue tuh lebih berpikir kalau terjun ke entertain tuh gue pengen jadi aktor. Emang gue tuh ada dasarnya pada pengen. Gue suka seni juga sebenarnya. Cuman gue lebih suka menjadi aktor sih sebenarnya. Jadi aktor daripada model ya. Karena kan kalau model cuma kayaknya foto-foto doang, gaya-gaya doang. Sedangkan aktor tuh lebih kayak adrenalinnya lebih ada ya, lebih tertantang sekali. Nah, terus gimana ketika kamu dari seorang model nih, tiba-tiba kamu terjun ke dunia acting? Itu gimana awal? Apakah kamu ada casting ataupun ada tawaran di satu manajemen atau gimana? Oke. Jadi tuh kalau di modeling sama acting tuh jauh berbeda banget. Beda sekali. Karena kalau di photoshoot gitu-gitu gue tuh udah bisa matokin nih harga gue berapa gitu-gitu karena portofolio juga kan. Betul. Cuman kalau di acting kan gue mulai dari nol lagi dan gue memang sangat suka rela sekali waktu itu gue jalanin lah, maksudnya tanpa dibayar, tanpa ini, yang penting gue portofolio. Betul, perbanyak portofolio ya. Betul. Yang paling penting sebenarnya networking sih. Iya betul, networking sangat penting sekali ya untuk perjalanan seorang entertainment ya. Betul. Baik di bidang acting, modelnya ataupun di center. Betul. Oke, terus akhirnya gimana ketika kamu sibuk bikin portofolio, akhirnya kamu menemukan seorang aktor film ataupun kamu ketemu sama salah satu PH yang bikin kamu untuk datang casting? Oke. Jadi tuh awalnya tuh sebenarnya emang ikut iklan-iklan aja gitu. Setelah itu juga sebenarnya kepingin di film sih sebenarnya. Kalau ada casting film, walaupun emang casting film tuh nggak gampang. Nggak gampang, betul. Susah. Dan itu sangat tertutup sekali. Betul. Jadi kalau gua tuh mau belajar apa tuh selalu nggak mau kentang, nggak mau tanggung. Gue selalu mau yang terbaik, all out ya, kualitas. Dan dari awal. Jadi akhirnya gue terjun ke teater juga, ikut teater. Oh, jadi ketika kamu dari model, akhirnya kamu masuk ke salah satu klub berhubungan dengan aktor-aktor ya di teater ini. Betul. Ya. Terus akhirnya ketika kamu gabung tuh udah berapa lama? Kalau sejauh ini sih dari 2018 ya. 2018. Jadi hampir 2 tahun ya. Ya, di 2016, 2017 itu emang fokusnya karirnya di modeling. Model yang 2018 ini udah kayak gue sementara gue mau ngilang dulu di dunia modelan, gue mau fokus di aktor sekarang. Akhirnya gue udah ngejalanin juga selama 2 tahun lah kurang lebih. Gue udah mentas tuh 5 panggung kemarin tuh. 2019 ini tuh emang panggung terbanyak ya. 5 dalam setahun itu bisa 5 panggung. 5 panggung. Oke, Geral, ngomongin masalah teater acting ya. Pengalaman apa yang kamu pernah jalani gitu yang paling sulit ketika kamu berakting gitu loh? Jadi awal-awal tuh berpikir tuh acting tuh kayak acting doang, dialog doang paling. Acting adalah ya. Pas sudah terjun ke sana, ternyata tanggung jawab gue banyak banget. Maksudnya nggak cuma acting doang, gue harus bisa artikulasi, intonasi suaranya, body language, bahasa tubuhnya, body language-nya gitu. Jadi kayak gesturnya juga harus main semuanya. Dan kuda-kudanya. Jadi menurut gue tuh kita tuh
ibaratnya kalau lagi jadi aktor tuh harus megang beberapa barang atau botol. Betul. Dan jangan ada salah satu pun itu jatuh. Kalau satunya jatuh, itu pasti berantakan. Betul. Yang pernah gue alamin sih waktu pertama kali gue monolog ya, itu tuh gue karena salah emosi yang gue keluarin. Jadi kayak gue langsung ke distract di situ, dan ke distract ya akhirnya blank gitu. Jadi kayak yang gue pelajari di teater itu adalah kalau teater kan emang pertunjukan secara live ya. Betul. Jadi kita kalau ada salah gitu itu nggak bisa pengulangan ya, dan kita bisa improve. Betul. Ada juga kasusnya waktu itu pas lagi saya manggung teater, ceritanya tuh kan saya ini kan suami istri, lagi di teller bank gitu. Terus pas lagi blackout, lampunya nyala. Nah, situ saya masih sendiri tuh sama teller banknya. Ceritanya harusnya kalau di dialognya itu tuh udah berdua ngobrol gitu. Chit-chat gitu ya. Chit-chat. Nah, cuman ternyata yang jadi peran istri saya itu dia tuh masih ganti baju di belakang. Emang gimana kita harus hidupin panggung dong. Akhirnya ngobrol lah sama teller bank kayak godain gitu. Akhirnya itu secara tidak sadar, ibaratnya secara improvisasi itu penting banget sih kalau misalnya kita kayak lagi blank gitu, kita harus berusaha fokus dan harus bisa harus bisa ngeimprovisasinya. Dan juga harus bisa saling saling mengcover ya sebagai satu tim ya. Karena kan sebagai aktor tuh kita bermain satu tim ya kalau misalkan beradegan gitu. Feral, selama kamu berakting tuh kamu sering dapatnya peran apa sih? Baik-baik atau antagonis atau apa? Kalau yang sudah saya jalani itu peran itu di drama ada yang sebagai penjaga perpustakaan, cuman dia fotografer basicnya. Terus yang kedua itu ya anak ini aja orang berarti kaya, kamu selama ini berarti dapat perannya tuh yang baik-baik aja ya, yang ada juga sih jadi peran yang antagonis itu kayak ngebunuh gitu ataupun kayak kalau saya waktu itu perannya jadi narkotika doang sih, doang sih. Itu sangat luar biasa ya, tertantang sekali. Observasi yang paling tinggi yang harus saya cari. Itu pengalaman kamu yang paling sulit dalam melakukan sebuah adegan ya. Betul. Gerald tahun ini tuh apa sih target yang kamu pengenkan sebagai aktor? Kamu pengennya tuh dapat film ataupun apa, ataupun kamu pengen dapat peran seperti apa, ataupun juga kamu pengen mendalami dunia acting itu seperti apa ke depannya? Kedepannya ya. Jadi emang kita di tahun 2020 ini kan merasakan bad luck banget ini ya. Gara-gara corona ini semua jadi mundur project-project. Ya tentunya sih gua kepinginnya sih dapat satu film lagi. Dan perannya seperti apa gitu? Gue sebenarnya pencinta banget film action dan gue memang kepinginnya di film action sih sebenarnya. Berarti kamu basic udah ada fighting ya, bela diri ya. Karena kan kalau misalnya action itu harus memainkan aksi-aksi dengan fighting gitu. Betul. Jadi yang gue perdalamin sekarang itu silat gitu. Jadi gue ikut silat. Kamu juga ikut salah satu klub yang berhubungan dengan fighting silat untuk memperdalam kualitas acting kamu. Terus ada juga silat Betawi juga. Jadi emang dua varian ini lagi gue jalanin ini. Cuman karena lagi pandemi ini semua jadi tertunda semua. Doain Feral semoga Gerald semoga lancar, semoga proyek-proyek kedepannya tetap berjalan dan tetap mulai beraktivitas lagi. Kasih tips dong buat teman-teman di sana yang pengen terjun ke dunia acting atau model, langkah apa yang harus dimiliki sebagai pendatang gitu. Karena kan kebanyakan orang pengen jadi artis ini kan kadang nggak tahu trik-triknya ataupun kayak mereka tuh cuma modal tampang doang atau apa. Gimana sih menurut kamu yang harus dimiliki seorang aktor ya? Yang paling penting di semua kerjaan itu pasti attitude yang dijaga ya. Betul. Attitude tuh paling penting sekali karena kalau attitude gue jelek, misalnya di lokasi atau apapun gitu, orang tuh pasti udah memandangnya udahlah bisa dicoret karena dunia entertain itu kejamnya di situ. Kalau misalnya salah satu orang ibaratnya sutradara nggak suka sama lu, ini nggak suka sama lu, itu bakal berakibat ke sini-sininya juga. Betul. Dan impactnya kalian tuh tidak bisa berkembang gitu. Karena dengan punya lagi attitude yang baik, kalian tuh akan berkembang. Misalkan kalian kualitas actingnya tuh misalkan masih belajar, tapi dengan attitude kalian bagus, kalian bisa banyak belajar dan kalian bisa meningkat. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian tuh punya tampang doang, attitude nggak bagus, terus misalkan kalian juga ngerasa kalian tuh udah ngerasa kalian paling udah segagalanya sehingga tuh
karirnya tidak akan berkembang karena banyak sekali orang tuh gampang sekali untuk meraih ya, dan paling susah adalah mempertahankan gitu loh. Nah, bagaimana caranya kalian memilih gimana kalian tuh pengen prosesnya lebih mengikuti alur proses yang luar biasa ataupun kalian yang instan gitu. Karena dengan segala instan kalian pasti akan tidak bisa mempertahankannya. Ya. Terus yang kedua paling poinnya tetaplah belajar sih dan sabar. Betul ya, banyak belajar. Karena gimana ya, kalau di dunia perfilman itu setinggi-tinggi ya, lu jadi aktor, lu pasti banyak kekurangan. Betul. Yang gua rasain sih sekarang gitu ya. Maksudnya gua sendiri pun gue nggak pernah puas apa yang gue maksudnya yang gue dapat misalnya peran-peran ini gue main ini gue selalu pasti mencari kesalahan gue selalu minta kritik sama orang. Menurut gue kalau kritik itu adalah pendorong gue untuk semangat. Jadi juga sabar dalam artian kalau lu sekarang ini perfilman di Indonesia itu tidak mudah sekali. Betul sekali. Cuman lu harus dipikir-pikir lagi kalau mau terjun ke dunia perfilman ini karena setiap produser dan lain-lain itu tuh mereka tuh udah mikirnya bukan kualitas acting lu, cuman followers. Itu yang gue sangat tekanin. Gue tuh selalu kalah dengan followers di sini. Jadi kayak skill itu menurut gue itu nomor 2 dibanding followers. Tapi sebenarnya kalau misalnya aktor senior itu karena kebanyakan mereka tuh kualitas yang nomor 1. Sehingga dengan kualitas yang mereka miliki itu mereka bisa berkembang, mereka bisa main apa aja dan banyak followers yang percaya gitu. Meskipun banyak banget pendatang baru yang memiliki followers tapi kualitas actingnya tuh kadang-kadang suka diragukan ya, kayak selebgram atau youtuber gitu. Balik lagi kalian kalau pengen jadi aktor yang baik, yang hebat, bisa go internasional seperti kayak Jota sebagai Was, kalian harus memiliki kualitas ya, skill ya gitu. Terutama ya fokus di satu bidang lah. Misalnya kalau kalian jago di fighting, fokus ini di fighting. Nah mungkin nanti kalau ada casting film action, mungkin kalian dapat kesempatan di situ. Yang penting sih emang sabar sih untuk jalanin ini semua karena nggak gampang sebenarnya. Gue pun juga sekarang ini aja kayak kadang sempat stuck, apalagi kemarin corona awal-awal ini, gue bingung. Akhirnya gue tetap tekankan diri lagi. Gue udah 2 tahun terjun di sini, masa gue nyerah aja? Betul. Gitu. Gue berpikir kayak ya udah. Dan percaya deh, nggak ada usaha yang menanti hasil ya. Betul. Jadi semua itu pasti ada jalannya. Oke, Gerald, thank you so much udah datang di channelnya aku dan sukses buat kamu karirnya. Semoga apa yang kamu impikan semoga kamu tercapai dan semoga tahun ini kamu tercapai semua mimpinya. Oke, buat sahabat-sahabat Aigoo, thank you so much sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian terinspirasi dengan Gerald dan semoga video ini mengedukasi kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.